Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi biologi, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Bagian yang kedua yaitu kladogram. Ini merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama yang membahas tentang prinsip-prinsip klasifikasi. Bagi Anda yang belum menyaksikan, bisa menyaksikan di video yang lain. Seperti kita lihat bahwa klasifikasi makhluk hidup itu kita bagi menjadi seperti ini ya. Prinsip dasar klasifikasi, kemudian kladogram, kemudian nanti ada tata nama, dan yang terakhir nanti ada kunci determinasi. Kali ini kita akan membahas tentang kladogram ya. Baik, klasifikasi makhluk hidup itu memungkinkan kita untuk mengetahui sejarah evolusi organisme ya. Jadi dengan pengelompokan itu maka akan diketahui hubungan satu organisme dengan organisme yang lain, kaitannya dengan evolusi. Nah, dengan kladogram itu nanti akan lebih jelas hubungan satu organisme dengan organisme yang lain. Nah, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup, maka para ilmuwan itu dapat mengkonstruksi suatu pohon kehidupan ya, dan memperkirakan organisme tersebut berevolusi dari mana. Nah, ilmu yang belajar tentang sejarah evolusi organisme dan hubungan kekerabatannya dengan organisme yang lain itu dikenal dengan sebutan filogenik. Jadi kalau ilmu klasifikasi atau pengelompokan itu namanya taksonomi. Kalau yang kaitannya dengan sejarah evolusi dan hubungan kekerabatan itu namanya filogenik. Hubungan filogenik antar organisme dapat digambarkan melalui pohon filogenik atau yang kita kenal sebagai kladogram. Jadi kladogram itu sebenarnya adalah pohon filogenik yang menggambarkan hubungan kekerabatan secara evolusi antara organisme satu dengan organisme yang lain. Nanti akan kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, kladogram itu bagian dari klasifikasi ya, bagian dari taksonomi juga, karena tidak bisa lepas dari pengelompokan. Kladogram berisi diagram percabangan yang menggambarkan hubungan kekerabatan spesies dari garis leluhur yang sama. Jadi yang digambarkan satu spesies itu nenek moyangnya asalnya dari mana ya, atau hubungan dengan spesies yang lain, apakah masih ada hubungan kerabatan atau tidak, itu nanti akan tergambar di kladogram. Nah, kita lihat asal-usul dari istilah kladogram ya. Sebenarnya berasal dari kata kladistika, bahasa Inggris itu kladistik. Kalau bahasa Yunani kuno itu klados yang artinya cabang. Jadi kladistika itu adalah ilmu tentang cara mengelompokkan berbagai makhluk hidup berdasarkan kemiripan cirinya. Jadi kladistika ini ya. Jadi suatu ilmu tentang cara mengelompokkan berbagai makhluk hidup berdasarkan kemiripan cirinya. Nah, penerapan kladistika ini dalam makhluk hidup itu dikemukakan oleh entomolog Jerman ya, yang bernama Willy Hennig. Itu diperkenalkan. Nah, Hennig sendiri menamakannya sebagai sistem filogenetik, sistematika filogenetik. Itu awal mula berkembangnya kladogram. Nah, hasil dari kladistika yang utama adalah jadi hasil dari proses pengelompokan tadi itu adalah kladogram atau disebut sebagai kladistik dendrogram ya. Jadi kladogram itu kladistik dendrogram.
yaitu suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme yang dikelompokkan. Nah, kladogram itu dapat dianggap sebagai pohon evolusi. Jadi memang bentuknya memang seperti pohon, jadi ada tubuh utama, kemudian nanti bercabang-cabang. Nah, di cabang-cabang itulah nanti terletak organisme-organisme, sehingga akan diketahui asal mula dari makhluk hidup tersebut. Kladogram dibuat dengan memanfaatkan ratusan ribu hingga jutaan informasi genetik, baik berupa ciri yang tampak maupun dari informasi DNA dan RNA. Jadi pembuat kladogram itu tidak sederhana ya, tapi memang harus memiliki data dari ciri-ciri organisme yang akan dibuat kladogram, termasuk informasi yang di dalam DNA atau RNA. Nah, kladogram itu bentuknya bisa sangat sederhana, di mana hanya membandingkan beberapa kelompok organisme saja, tapi bisa juga sangat kompleks yang melibatkan banyak sekali organisme. Ya, jadi tergantung dari pembuatnya mau sederhana atau yang kompleks. Tentu kalau yang kompleks lebih komprehensif ya, lebih banyak informasi yang bisa didapat dari kladogram tersebut. Nah, kladogram sendiri itu umumnya digunakan untuk mengklasifikasikan hewan. Meskipun tumbuhan juga ada, tapi kebanyakan itu untuk mengklasifikasikan hewan. Bahkan sekarang kladogram itu dipakai tidak hanya untuk organisme ya, jadi untuk bidang-bidang yang lain tuh bisa menggunakan kladogram. Intinya itu mengelompokkan sesuatu sehingga menjadi lebih mudah dalam merunut asal-usul benda tersebut ya, benda tersebut. Jadi sekarang tidak melulu untuk organisme. Nah, gambaran kladogram itu seperti ini. Jadi seperti pohon memang ya, itu pohon. Jadi ada pokok utama, kemudian nanti bercabang-bercabang seperti ini. Ini dalam gambaran ini kita buat dua cabang, cabang ke kiri itu Y, cabang ke kanan X. Kemudian X nanti masih bercabang-cabang lagi. Jadi ini percabangan makhluk hidup. Jadi yang ini adalah cabang makhluk hidup A, makhluk hidup B, makhluk hidup C, itu yang X ya. Sementara yang Y nanti bercabang lagi ada makhluk hidup D, E, kemudian F. Nah, yang F ini mungkin saja nanti bercabang lagi, sehingga nanti ada makhluk hidup F1, makhluk hidup F2, dan seterusnya. Makin banyak makhluk hidup nanti percabangannya makin banyak. Nah, dari sini kita lihat, bisa kita ambil kesimpulan bahwa organisme A dan B dan C ini ya, ini masih hubungan kekerabatannya masih dekat, karena ini dari cabang yang sama, yaitu cabang X. Sedangkan kalau kita bandingkan C dengan D misalnya, itu masih cukup jauh karena dari cabang utama yang berbeda. Tentu lebih dekat C dengan B daripada C dengan D. Nah, karena ini C dan B itu dari cabang utama yang sama. Seperti itu. Jadi gambaran kladogram itu bisa kita lihat nanti asal-usul dari organisme, juga hubungan kekerabatannya dekat atau jauh. Nah, ini contohnya, yang kiri ini untuk hewan, yang kanan untuk tumbuhan. Misalnya kita lihat yang kiri ya, yang utama ini metazoa atau hewan bersel banyak ya. Ini cabangannya ada yang ke kanan, ke kiri, ke atas tuh, seperti ini. Ada cabang kiri ada chlorophyta, cabang kanan ada protozoa yang lain. Kemudian ke atas ada platyhelminthes. Jadi chlorophyta, platyhelminthes, protozoa itu masih dalam satu asal-usul yang sama, yaitu metazoa, yang dulu asalnya dari chlorophyta ya, dulu-dulunya. Kemudian ini bercabang-cabang lagi, ada nematelminthes, kemudian bercabang ke kiri nanti ada lagi mollusca, annelida ya, dan echinodermata.
Nah, ini bisa kita lihat kalau Annelida, Mollusca itu masih dalam satu cabang yang sama. Tentu ini kekerabatan lebih dekat dibanding kalau dengan yang Echinodermata. Dan ujungnya nanti ada kodata di sana. Selanjutnya kita lihat yang tumbuhan nih, tumbuhannya ada percabangan juga banyak. Ini ada tumbuhan multiseluler ya. Kemudian ini lumut. Nah, ini lumut itu dalam lumut hati, lumut daun ya. Ini masih satu cabang, berarti hubungan kerabatannya masih sangat dekat. Yang ke kiri ada tumbuhan paku ini. Tumbuhan paku dengan tumbuhan lumut tentu di cabang yang berbeda, jadi agak jauh kekerabatannya. Meskipun asalnya dulu sama sini. Kemudian naik lagi ada percabangan tumbuhan berbunga, ke kanannya tumbuhan tidak berbunga, atau ini tumbuhan berbunga ya. Tumbuhan berbunga spermatophyta, ini nanti bercabang lagi ada monokotil dan dikotil. Nah, dikotil nanti ada tumbuhan berbunga, semak, dan sebagainya ini. Nah, ini tentu lebih dekat satu sama lain dibandingkan yang ini dengan yang percabangan ke kiri. Nah, seperti itu contoh dari Cladogam. Di sini bisa kita lihat asal usul dari proses evolusinya ya, dan hubungan kekerabatannya. Seperti itu. Jadi memang Cladogam itu bagian dari klasifikasi, tapi memang lebih menitik beratkan nanti terlihatnya proses evolusi dan hubungan kerabatan masing-masing organisme. Nah, ini yang rumit, yang kompleks ya, seperti ini. Kalau yang tadi itu tidak begitu rumit ya, kalau ini boleh bilang sangat kompleks. Padahal ini hanya untuk tumbuhan berbunga saja ini. Jadi ini sangat kompleks sekali. Tentu bisa kita baca bahwa yang kelompok di sini misalnya ya, yang ini itu masih kerabatannya dekat dibandingkan kelompok ini dengan misalnya yang atas ini, nah itu tentu jauh kerabatannya. Gitu. Demikian tadi pembahasan kita tentang Cladogam ya. Jadi Cladogam itu bagian dari klasifikasi yang menitik beratkan pada secara evolusi dan hubungan kerabatan antar organisme. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa dengan video yang lain dan pembahasan yang berbeda juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.